Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, salam kenal, aku Riri dari Cinere. Apa kabar semuanya teman-teman? Semoga sehat selalu, dilancarkan rezekinya dan dimudahkan segala jalan urusannya. Amin amin ya robbal alamin. Alhamdulillah, aku lagi mau masak, dan kali ini aku tuh mau masak meal plan atau food prep minggu ini. Dan kali ini tuh jadwalnya aku masak ikan tongkol, sambal sama daun pepaya, bunga pepaya ya teman-teman. Dan ini aku tadi mau masak ikan tongkol ya, tapi aku mau kasih sedikit tepung ya, biar enggak nyiprat-nyiprat gitu nanti saat aku masak. Gimana nih teman-teman, hari ini masak apa? Bisa tulis di kolom komentar ya, siapa tahu masakan bunda-bunda yang ada di rumah nanti aku bakalan masak nanti di meal plan minggu depan ya. Terima kasih banyak. Dan ini lanjut, ini tuh udah mau akhir food prep aku gitu ya, nanti bakalan belanja lagi karena aku untuk belanja mingguan itu setiap 2 minggu sekali ya. Dan ini tuh udah hampir mau 2 minggu, dan insya Allah aku mau belanja lagi. Dan ini meal plan terakhir dan food prep terakhir di 2 minggu ini. Dan alhamdulillahnya masih ada beberapa stok yang mungkin masih ada di freezer, jadi tuh nggak semuanya aku beli tuh langsung habis gitu ya teman-teman, karena kan aku juga melihat makanan apa yang masih sisa, jadi aku masih lihat-lihat nanti mau belanja apa dan apa yang mau dibelanjakan biar nanti uangnya itu enggak mubazir ya teman-teman. Dan aku ingatkan lagi, setiap aku food prep itu enggak ada ya namanya kebuang-buang bahan makanan ataupun kebuang dari sisa makanan untuk hari ini ataupun kemarin-kemarin ya, karena kan aku setiap masak itu kalau misalkan masaknya pagi biasanya itu malam itu udah habis ya, atau kalau misalkan aku masaknya itu siang hari, besok itu masih ada gitu ya untuk sarapan pagi. Pas suami tuh pasti aku angetin lagi untuk masakannya kemarin, baru siang aku masak lagi gitu ya. Dan kadang juga aku pas suami itu jarang banget yang namanya kagak dibekali buat nanti di kerjaan gitu ya teman-teman. Kadang juga pas suami ada kalahnya pas suami nggak mau dibekalin bekal untuk makan siang. Kadang juga dia pengen ada ya kan, sesekali dia mau makan di luar itu boleh. Dan kadang juga pas suami suka ngasih tahu aku dong mau makan di luar aja nanti gitu, makan siangnya bareng sama teman-teman, atau dia mau pulang aja nanti. Dan kebetulan juga biasanya itu untuk bulan ini karena musim hujan, dia juga kadang setiap mau siang gitu ya, atau sekitar jam 2 dia udah pulang buat makan siang, mampir ke rumah, terus nanti lanjut lagi balik gitu ya ke kerjaannya lagi. Dan jadi tuh saat aku food prep selama 3 tahun, alhamdulillah bahan makanan itu nggak ada yang kebuang ya teman-teman. Apalagi nyisa gitu makanan untuk hari ini atau makanan yang setiap aku makan, pasti aku taruh lagi gitu ke kulkas, nanti kalau misalkan masih ada jadi bisa buat makan sarapan atau makan lagi gitu. Misalkan hari ini masih ada menunya, nanti aku taruh di kulkas, terus besok baru aku angkatin lagi gitu ya teman-teman. Biasanya sih seperti itu. Jadi mungkin dari teman-teman yang nyangka kalau food prep itu ribet ya, nggak kok, food prep itu nggak ribet. Food prep itu malah membuat saya untuk memasak itu jadi gampang ya, menjadi gampang dan cepat, satset juga enak ya, karena kan saya juga punya warung, jadi kalau misalkan ada orang yang beli gitu gampang, jadi bisa tinggal sebentar, atau enggak saya bisa masak pagi hari untuk sarapan gitu ya. Aku juga mau menyapa teman-teman yang ada di rumah lagi pada ngapain nih, bisa tulis di kolom komentar. Misalkan teman-teman lagi kerja
kerja. Sini nonton video aku sebentar biar tambah semangat, dan semoga nanti pulang kerja bisa langsung masak atau beberes rumahnya ya. Atau teman-teman tahu ibu-ibu yang ada di rumah lagi nonton video aku sambil ngomong anak, sini yuk nonton video aku sebentar biar berasa ngomong anak berdua. Atau teman-teman yang ada di rumah, bunda-bunda yang ada di rumah lagi masak di rumah atau lagi beberes, yuk nonton video aku sebentar biar tambah semangat masaknya ataupun beberesnya. Terima kasih banyak. Dan ini menu pertama tadi udah mateng, itu ikan tongkolnya, dan tadi aku juga sambalnya juga udah mateng ya. Dan ini si bunga pepayanya udah mateng. Aku masak bunga pepaya itu setahun bisa dibilang 2 atau 3 kali masak ya, karena kalau lagi kangen banget aku pasti masak bunga pepaya seperti ini. Dan aku juga baru kenal yang namanya bunga pepaya ditumis itu baru saat aku nikah, dan sebelum aku nikah itu nggak pernah ya yang namanya aku kan tumis bunga pepaya. Dan ini lanjut untuk sore harinya pas suami udah pulang kerja dan dia pengen banget makan yang namanya risol, jadi aku mau gorengin nggak sebagian sih, hanya beberapa aja dari stok freezer. Dan ini tuh aku sekarang tuh kayak sering banget yang namanya stok cemilan ya, karena kan pas suami juga bilang sama aku buat coba stok cemilan, karena kan kayak sop-sopan itu kan kadang ada wortel, ada kentang, terus juga ada daun bawang, daun seledri, jadi bisa buat isian stok risoles gitu ya, meskipun isinya sayuran. Dan kadang juga aku bikin apa gitu ya, bikin kroket, kadang juga aku bikin cemilan kroket gitu ya, karena kan isiannya juga sama, tinggal ditambahin ayam ataupun daging sapi gitu ya bun. Jadi sebisa mungkin aku kayak pengen lebih kreatif lagi pengen menggali lagi, aku bisa masak kayak ini enggak, aku bisa masak itu enggak gitu ya, karena kan yang tahu orang-orang itu aku nggak bisa masak sebelum aku nikah gitu ya. Emang sih aku sebelum nikah itu emang nggak bisa masak, bukan nggak bisa masak, mungkin jarang ke dapur buat bantu mama masak gitu ya dulunya. Jadi keluarga aku atau keluarga dari bapak yang dekat-dekat rumah itu jadi menontabenkan aku nggak bisa masak gitu. Ada beberapa food prep gitu ya, beberapa cemilan, mohon maaf saya kaget karena saya lagi kurang kulkas gitu ya yang ada freezer itu, jadi kayak batu es tuh jatuh, jadi kayak saya terkaget. Dan ini lanjut, ini stok cemilannya udah mateng, ini mau aku kasihkan suami. Dan ini untuk malam harinya itu aku mau bongkar paket. Ini paket-paket yang udah dari kemarin dateng tapi belum aku bongkar karena aku mau bikin video ya bun. Cuma kadang aku juga kadang nggak aku record juga, tapi untuk kali ini aku mau coba buat nge-record untuk satu video kali ini. Dan ini aku bongkar paket yang pertama itu aku punya kopi kapal api, dan ini ada 4 renceng. Dan nggak tahu kenapa kopi tuh kadang di sini lumayan laku juga ya, kadang yang rencengan, kadang yang isinya 160 gram gitu, kadang yang 380 gram. Dan gak tahu kenapa di perkopian bulan ini tuh lagi sangat melejit banget ya untuk harganya. Dari yang awalnya aku jual harga 16.000 sekarang udah sampai 20.000, karena di luaran sana harganya sangat-sangat mahal banget ya. Apalagi kopi rencengan ini aku sekarang udah jual satu bungkusnya itu 2.000 ya teman-teman. Di tempat teman-teman mahal atau tidak untuk perkopian? Kemarin juga harga minyak juga mahal ya bun ya, yang tadinya biasanya Sanko itu 34.500 di Alfa atau Indomaret gitu ya, dan di Super Indo juga murah sekitar harganya segitu. Tapi sekarang itu di Alfa sama di Indo itu harganya mau 40.000 ya untuk Sanko maupun yang Bima
Moli. Jadi kayak gimana gitu ya, semua harga-harga mahal, mungkin karena mau Christmas atau Natalan di akhir tahun gitu ya. Mungkin bisa jadi pemicunya itu karena tahun kemarin itu sampai telur aja di harga 32.000 ya di sini. Padahal itu harga di sini tuh telur itu termasuk murah ya bun. Dan ini lanjut untuk paket yang kedua, itu aku beli mie ya, 2 dus. Ini di satu paket tuh ada mie kari sama mie goreng. Dan ini lanjut tadi aku beli di agen ini perkuehan atau snack-snack untuk yang nanti kalau di warung gitu ya. Kadang ada juga yang beli dan ada juga yang mesen gitu. Dan ini aku juga punya beberapa paket lagi, dan ini aku punya paket dari kedai Mart gitu ya. Teman-teman pernah nggak sih namanya punya aplikasi Lazada, yang mana aplikasi Lazada itu punya permainan gratis gitu loh, kayak tanam pohon beras atau tanam handuk, tanam, kalau yang sekarang itu ada tisu sama minyak ya teman-teman. Jadi lumayan ya kalau misalkan tanamannya itu udah selesai, terus kita bisa tuker dengan satu voucher, yaitu bisa 1 kilogram beras ataupun minyak, tisu, atau 1 buah handuk kecil gitu ya buat muka, kan lumayan juga. Dan ini lanjut untuk paket selanjutnya, aku tuh beli minyak telon, dan ini ada 2 piece atau 3 piece. Dan ini lanjut aku punya paket promil, dan ini kebetulan kemarin itu tetangga aku minta tolong dibelikan ini. Dan ini udah bulan kedua tetangga aku minta dibelikan untuk promil ini. Dan aku juga sebenarnya pernah nyoba juga ya bun, untuk di tahun pernikahan ketiga itu aku sampai 2 tahun aku minum ini. Dan dia juga kayak tertarik karena dia kan mau nambah anak juga, dan anak pertamanya itu sebenarnya udah gede ya bu, udah di usia 20 tahun, tapi anaknya ini mau pengen banget ngerasain namanya punya adik. Jadi anaknya tuh kayak bilang ke tetanggaku, mama ayo dong nambah anak lagi, aku pengen banget deh punya adik kecil gitu ya. Padahal tuh diri dia itu udah umur 20, anaknya itu ya udah gede banget. Tapi ya namanya orang tua ya cuma bisa berusaha, dan nanti gimana hasilnya kan tergantung dari Allah ya. Allah yang ngasih, Allah yang meniup bayi ke dalam rahim. Jadi kita sebagai manusia hanya bisa berusaha dan ikhtiar plus doa ya teman-teman. Dan ini tuh udah 2 bulan ya teman-teman, tetangga aku nyobain, dan ini aku juga nyediain untuk dia aja. Itu tuh lumayan ya, 1 box ini tuh sekitar ada 5 buah, dan ini tuh sekali bikin itu 1 buah itu, atau aku sih biasanya sih 2 buah ini aku rebus gitu ya. Aku rebus biasanya itu kan dia pekat banget gitu ya, dikasih 2 gelas air, dan nanti bakalan jadi setengah gelas air tapi yang keruh gitu untuk airnya nanti kita minum. Dan buahnya tadi bisa kita bikin lagi untuk hari besok gitu ya, biasanya sampai bener-bener nanti saat kita ngerebus itu sampai dia bening banget gitu ya untuk airnya dari si buah ini. Dan itu jadi lumayan juga untuk harga 1 kotak ini sekitar 30.000 aku jual ya, karena aku belinya juga online dan dapat harganya itu 26.000 ya bun. Jadi lumayan juga untuk aku jual di sini. Dan ini lanjut aku mau karetin untuk si permihan ya bun, untuk si mie goreng sama mie karinya.
Mohon maaf jadi keasikan aku cerita gitu ya, cerita tetangga. Kadang tuh kayak speechless gitu ya, tetangga ada yang minta dibeliin ini, ada yang minta beliin itu, dan kadang juga tetangga itu beli, kadang ngelihat wajah aku gitu ya, yang kadang tiba-tiba ngelayani masih pakai masker, apa yang langsung ditempel ke wajah gitu. Kadang mereka juga kepo gitu ya, pakai apa sih gitu kan. Jadi sampai dia tuh nanya itu apa, kegunaannya apa, terus dia juga kadang pengen juga gitu ya, sampai segitunya tetangga aku. Dan kadang juga mereka speechless gitu loh dengan aku yang mungkin bisa dibilang udah beberapa tahun nikah, tapi wajahnya masih segitu-gitu aja, nggak ada yang berubah gitu ya. Ya namanya juga saya juga dirawat ya teman-teman, untuk wajah, untuk badan juga saya rawat, karena kan saya juga nggak tahu ya nanti untuk 10 tahun ke depannya bagaimana, dan saya juga nggak pengen nanti saat saya punya anak tiba-tiba saya sakit gitu ya. Saya nggak mau, jadi sebisa mungkin sebelum saya punya anak, saya rawat badan saya rawat wajah saya, dan saya mempersembahkan jiwa raga saya nanti untuk anak saya ke depannya. Oke, terima kasih banyak teman-teman yang udah nonton video aku dari awal sampai akhir. Dari awal yang nggak tahu pembukaannya untuk kegiatan hari ini, kegiatan untuk video kali ini yaitu aku masak-masak, terus lanjut masak cemilan untuk suami aku, lanjut aku beresin paket untuk warung. Dan teman-teman jangan lupa untuk klik tombol subscribe, karena subscribe itu gratis dan bentuk support kalian untuk YouTube channel aku. Terima kasih banyak teman-teman yang udah subscribe untuk YouTube channel aku, dan jangan lupa kalian tinggalkan jejak dengan cara like, comment, dan share ke teman-teman kalian misalkan teman-teman itu suka dengan video ini, dan jangan lupa teman-teman untuk komen di video kali ini. Terima kasih banyak, dan next video see you.